Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama akhirnya bisa menyapa kembali teman-temanku di channel YouTube Ridwan Jogja. Saya mohon maaf banget karena beberapa hari menjelang Lebaran sampai beberapa hari setelah Lebaran banyak sekali aktivitas teman-teman yang sangat-sangat menyita waktu, sehingga belum sempat untuk update channel kesayangan kita ini, channel Ridwan Jogja. Saya tetap menyampaikan matur nuwun untuk teman-teman yang barusan subscribe, yang sudah lama subscribe dan menunggu-nunggu updatean dari video-video di channel ini. Saya akan bercerita sedikit tentang intelijen bisnis, tapi kayaknya waktunya nggak cukup kalau di rumah. Kebetulan saya ada undangan, jadi sekalian sambil jalan ya. Oke, yuk ikuti saya. Pakai masker dulu. Ini penting teman-teman, pandemi belum berakhir. Ya teman-teman, ini mohon maaf ya kalau sambil jalan ini, karena memang ya waktu dan banyak sekali teman-teman yang email maupun komentar kok nggak ada update video baru. Video terakhir itu malah justru kolaps dengan channelnya Kandang Menjangan ya, channel Kandang Menjangan Kopassus Grup 2 Kartasura. Buat yang belum nonton nanti taruh linknya di bawah. Jadi saya diwawancarai teman-teman Grup 2 Kopassus untuk berbincang tentang apa itu intelijen. Nah, kali ini saya akan memberikan pengantar sedikit nih tentang intelijen bisnis. Jadi banyak yang bertanya, kira-kira bisa nggak sih intelijen itu digunakan untuk bisnis? Dalam artian bukan dalam tugas-tugas intelijen negara. Ya, ini sebuah hal yang sebenarnya sudah sangat lazim hari ini, terutama di negara-negara maju ya. Bisnis-bisnis besar, mereka mempunyai divisi bisnis intelligence, risk intelligence, ada juga manajemen resiko yang bergerak dengan metode dan aktivitas intelijen, tetapi untuk kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis yakni ya kepentingan perusahaan yang dia bela, gitu. Nah, di Indonesia ini juga sudah lazim, terutama di beberapa industri besar, misalnya industri farmasi, kemudian industri manufaktur ya, yang persaingannya cukup ketat gitu ya. Nah, saya tentu juga tidak etis kalau mereview siapa-siapa saja yang bermain di ceruk ini, tetapi memang sudah ada teman-teman yang bergerak di intelijen bisnis. Nah, sebenarnya bagaimana intelijen bisnis itu dijalankan? Kalau teman-teman sudah menonton video saya tentang apa itu intelijen, sebenarnya ini sama ya. Ini sebenarnya siklusnya sama. Silakan tonton video saya yang berjudul teori perputaran intelijen atau roda perputaran intelijen. Jadi semuanya itu dimulai dari kebutuhan user. Cuma bedanya kalau intelijen negara, itu user yang membutuhkan itu adalah presiden, karena kan ini negara ya, kepala negaranya kan Bapak Presiden. Tapi kalau dalam intelijen bisnis, tentu yang membutuhkan adalah jajaran manajemen perusahaan itu, ya board of director lah, ya tidak sekedar presiden direktur, tapi mungkin jajaran manajemen atas. Apa yang dibutuhkan? Nah, biasanya tentu yang paling utama adalah data kompetitor. Data kompetitor lawan ya. Dalam bisnis ini musuhnya dalam tanda petik rivalnya siapa aja, jejaring mereka seperti apa, kemudian produk-produk baru dari kompetitor. Nah, ini saya kira juga menjadi sasaran dari intelijen bisnis. Nah, kemudian caranya gimana caranya? Kalau tadi kan tujuannya ya, Sasarannya pertama adalah siapa saja kompetitor dalam bisnis itu.
kemudian jaringannya seberapa banyak, seberapa luas, lalu setelah itu produknya apa, gitu kan. Kalau misalnya dalam bisnis farmasi gitu, bisnis farmasi ya produk perusahaan lain tuh apa, obat apa, misalnya kalau yang ini obat pusing, obat sakit kepala, yang sana mau minggu depan atau bulan depan tuh mau ngeluarin obat apa. Kemudian dengan obat yang sama, bisa nggak ongkos produksinya ditekan lebih rendah. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya tentu dalam metodologi intelijen ada dua. Yang pertama adalah menggunakan open source, yang kedua closed source ya. Yang open source ini biasanya disamarkan dalam bentuk lead bank. Biasanya riset atau lead bank itu melakukan pengkajian sumber-sumber terbuka. Jadi website kompetitor dipelajari, kemudian pemberitaan dari kompetitor yang ada di media dipelajari, informasi-informasi terbuka dari koran, dari website, dari akun media sosial mereka, termasuk akun media sosial orang-orang yang bekerja di perusahaan kompetitor. Nah, ini bagian dari salah satu cara melakukan penyelidikan intelijen berdasarkan open source. Nah, ini bisa dilakukan mungkin oleh 5 sampai 7 orang, ya biasanya tergantung timnya ya. Kalau untuk perusahaan besar mungkin timnya lebih besar lagi. Tapi kalau ya tergantung lah skala bisnisnya berapa. Nah, bagaimana dengan yang closed source atau sumber tertutup? Nah, sumber tertutup ini tentu membutuhkan yang disebut sebagai aset spy atau jejaring ya. Nah, kita akan bedakan itu menjadi 3 ya. Ada aset, ada spy, ada network atau jejaring. Nah, kalau aset ini ya tentu adalah orang-orang yang memang sudah bekerja di dalam perusahaan lawan, tapi bisa kita galang. Ya, bisa kita galang, kita pengaruhi untuk memberikan informasi rahasianya kepada kita. Nah, kalau spy ini orang atau pihak yang di luar perusahaan kompetitor. Beda ya, kalau aset tadi misalnya nih orang dalam laboratorium kompetitor ya. Ini dalam kasus industri farmasi misalnya. Cari orang laboratorium di perusahaan kompetitor yang menjadi sasaran, kemudian ditawari misalnya gaji yang lebih besar atau ditawari uang tambahan yang lebih gede gitu ya. Sehingga bisa membocorkan rahasia internal perusahaan kepada ini petugas intelijen bisnis ini. Itu aset. Tapi kalau spy ini orang yang sama sekali tidak bekerja di perusahaan itu, tetapi berupaya mencari cara untuk mengakses masuk ke dalam perusahaan. Nah, caranya bisa macam-macam, bisa menyamar, bisa pura-pura menjadi sales misalnya, atau pura-pura bekerja sebagai pembersih hama, cleaning service dan sebagainya untuk memasang perangkat-perangkat ya, misalnya perekam, detektor, perekam video rahasia yang ditempel di dinding, misalnya di meja direksi atau di meja rapat, sehingga informasi-informasi rahasia dari perusahaan sasaran bisa diperoleh oleh mereka. Ini spy. Nah, yang ketiga adalah network atau jejaring. Kalau jejaring ini tidak harus bekerja di perusahaan itu, tapi adalah orang pihak ketiga yang mempunyai sumber di dalam perusahaan sasaran. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih sambil jalan, jadi mungkin kurang fokus. Tapi ini memenuhi janji saya karena sudah terlalu lama tidak update video baru di channel YouTube Ridwan Jogja. Matur nuwun sudah menyimak. Dan salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Tetap setia di channel YouTube Ridwan Jogja. Salam intelijen.